Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan Ramadan. Alhamdulillah kemarin sudah disampaikan yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan atau puasa, bahwa puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan puasa semenjak dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan rukun-rukun syarat. Kemudian juga sudah disampaikan bahwa puasa itu adalah sendi agama yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa ditinggalkan. Yaitu yang pertama adalah syahadatul la ilaha illallah, as-sholatul maktubah, sholat wajib. Kemudian yang ketiga as-saumu fi Ramadan. Ini nggak ada tawar-tawarnya ini. Syahadat itu adalah harus kita bersyahadat. Kemudian sholat juga begitu, dalam keadaan bagaimanapun sholat tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan dalam keadaan sakit sekalipun kita harus sholat. Tidak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, ya berbaring, nggak bisa berbaring, ya dengan isyarat. Nggak bisa juga dengan isyarat, ya kita bawa ke musola atau ke masjid, kita sholatkan. Nah kemudian bahkan dalam perjalanan sekalipun juga tidak boleh kita tinggalkan, tetap kita kerjakan sholat. Bahkan Allah memberikan keringanan, boleh kita jamak, artinya kita gabung. Kita dalam perjalanan jauh, sholat zuhur kita gabung dengan sholat asar, sholat maghrib kita gabung dengan sholat isya. Bahkan bukan sekedar digabung, dikurangin malah, boleh dikosar namanya. Nah, sholat zuhurnya dikurangi 2 menjadi 2. Sholat asar yang tadinya 4 rakaat dikurangi 2 jadi 2. Jadi sholat zuhur, sholat asar digabung sekaligus, dikurangi lagi 2. Nah, yang penting nyambung. Sholat maghrib juga begitu. Tapi kalau sholat maghrib nggak boleh dikosar ya, tetap 3 rakaat. Nah, kemudian sholat isya juga dikurangi 2, digabung sama maghrib. Nah, begitulah Allah memudahkan. Kemudian sholat subuh juga dikurangi 2. Nah, kalau sholat subuh nggak boleh dikurangin ya. Nah inilah artinya nggak boleh ditinggal. Kemudian yang ketiga sendi agama itu as-shaumu fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini. Nah kalau zakat ditanya yang bagi sudah mampu, sudah cukup haul, sudah cukup nisabnya, nah barulah dia berzakat. Kalau belum cukup ya berinfak, bersedekah ya. Nah, apalagi zaman sekarang ini, mari kita banyak berinfak, bersedekah. Karena kata Nabi, jauhilah dirimu dari azab api neraka walaupun bersedekah setengah biji kurma. Nah, kemudian juga malaikat akan mendoakan orang-orang yang suka bersedekah itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti harta si fulan yang sudah dikeluarkannya itu. Dan juga mudah-mudahan sedekah, infak yang kita keluarkan itu yang akan mengalir nanti sampai kita berada di alam barzah. Dan juga itulah yang akan termasuk menjauh kita dari bala dan musibah. Nah pada kesempatan ini lagi banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan karena dampak dari COVID-19 ini atau corona ini, adalah kita berinfak dan bersedekah. Nah kemudian yang sudah disampaikan juga bahwa puasa itu ada macam puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan haram. Ada juga puasa itu haram. Mana juga sudah diterangkan. Puasa wajib itu ya puasa Ramadan, puasa membayar hutang atau membayar qadha, dan puasa
puasa nazar, orang yang bernazar, dan juga puasa membayar kifarat karena melanggar di bulan Ramadan siang hari hubungan suami istri ya. Kemudian kemarin juga sudah sampaikan puasa sunnah ya, yang sering kita sudah paham kita, puasa Senin Kemis 13, 14, 15, dan puasa Syawal, puasa Zulhijjah, dan banyak lagi. Puasa makruh yaitu puasa yang terus menerus, dan juga puasa yang haram kita puasa yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga hari Tasyrik 3 hari sesudah hari raya Idul Adha itu yaitu tanggal 11, 12, 13. Nah, itu kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa syarat wajib puasa itu berakal, balik, nah kemudian kuat ya, mampu. Artinya kuat itu enggak masih puasa, tidak. Kalau sakit parah, kalau sudah tua, sudah lemah sekali itu boleh nggak puasa ya, bayar fidyah saja. Kemudian syarat sah puasa juga sudah disampaikan. Nah, pada kesempatan ini, jemaah rahimakumullah, akan kami sampaikan yaitu rukun puasa ya. Nah, rukun puasa ini nggak banyak, cuman 2 ya. Yang pertama yaitu niat. Jadi pada malam harinya kita berniat. Nah, kecuali kalau puasa sunat itu boleh kita niat pagi-pagi. Misalnya pagi-pagi seperti sekarang ini, nah boleh saya mau puasa lah sekarang ini. Nah, kemudian kita niat bahwa kita mau puasa sunat, itu boleh. Tapi kalau puasa wajib itu harus malamnya niat. Nah, jadi niat pada malam harinya. Niat itu termasuk rukun ya. Di semua ibadah itu harus rukunnya harus niat. Niat itu harus berbarengan dengan ibadah yang kita kerjakan. Nah, kalau misalnya seorang mau sholat, ya niatkanlah waktu dia berdiri itu fokus dulu bahwa mau sholat kita mau menghadap Allah, jangan disambil saja, fokus, kemudian pasang niat di dalam hati bahwa kita mau mengerjakan sholat. Nah itu. Begitu juga orang mau umroh, mau haji. Nah itu kalau dari tanah air itu baru rencana, itu azam namanya, belum niat ya. Kalau niatnya itu sudah sampai di sana. Bahkan orang yang mau tawaf itu dari misalnya dia ke Madinah, nah berangkat dari Madinah itu belum niat. Niatnya dipasang yaitu kita mulai niatnya itu dari Bir Ali. Nah, kita niat di situ jadi berbarengan dengan ibadah itu sendiri. Nah, sebab kalau azam itu baru rencana, bisa terjadi bisa enggak. Misalnya kita dari rumah, saya mau sholat ke masjid, nah itu baru rencana. Menantu sampai di jalan kita sakit perut terus kembali lagi pulang. Nah, jadi niat itu harus berbarengan dengan ibadah. Nah begitu juga puasa ini kita niat pada malam harinya bahwa kita mau puasa besok ya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man lam yujam'i siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya atau sebelum fajar, tidaklah puasa baginya. Nah, dikhawatirkan kalau kita ketiduran pada waktu sahur, maka kita berniatlah mau tidur itu atau setelah habis tarawih bahwa kita mau puasa besok. Nah, sebenarnya walaupun kita tertidur pada malam harinya itu kebablasan, nggak taunya hari sudah subuh gitu ya. Nah itu kita tetap puasa. Karena ada juga orang, kamu nggak puasa Pak? Enggak. Kenapa? Saya nggak sahur ya. Jadi sahur itu ya sunnah. Jadi walaupun kita tidak sahur ya kita tetap wajib puasa. Nah, tapi maka percayalah insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, sekarang aja kita dapat merasakan kalau kita niat puasa itu, kalau memang kita mengerjakan puasa itu nggak terasa itu, kadang-kadang lapar itu sudah. Tapi kalau bukan bulan puasa, nah pagi jam 7, jam 8 sudah menggareo-gareo itu galang-galang ya, pengen nasi uduk lah, pengen lontong sayur ya. Tapi kalau bulan puasa insya Allah nggak gemetar dia, sudah kuat aja itu. Lah kan kalau bulan puasa kan malam kan sudah sahur ya, taruhlah malam sudah sahur, tapi ya jam 10, jam 11 ya tetap aja kuat. Enggak menggeruang-geruang galang-galang, tidak ya, insya Allah.
Kemudian rukun puasa itu yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah itu jadi cuma dua itu rukun puasa. Niat, kemudian menahan diri dari yang membatalkan puasa, waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah kalau sudah lepas dari itu, ya tidak apa-apa. Jadi ada batasannya. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi kita tahan. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Nah, yang pertama makan dan minum. Jadi kita tahan, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian muntah yang disengaja, ya sengaja kita muntah. Setelah itu bersetubuh. Nah, maka itu juga gantinya itu, nah itu namanya puasa kifarat yang sudah disampaikan. Itu wajib kita mengganti kalau sampai orang hubungan suami istri pada siang hari di bulan puasa itu, dia harus membayar dendanya itu puasa 60 hari berturut-turut. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa itu keluar darah haid dan nifas, ya bagi ibu-ibu. Dan yang kelima, gila, datang saja dia gila, nah itu batal puasanya itu ya. Kemudian yang keenam, mohon maaf, keluar mani ya dengan sengaja. Nah, tapi kalau dengan mimpi, dia bermimpi itu nggak batal puasanya, dia hanya wajib mandi saja ya. Nah ini jemaah rahimakumullah, beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu rukun puasa. Nah ini saja dulu yang dapat disampaikan. Insya Allah nanti kita sambung lagi hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan manfaat kajian kita pada sebuah hari ini. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.